Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan tata cara mengakses aplikasi Izob untuk user yayasan. Mulai dari halaman login sampai dengan mengakses setiap menu pada Izob. Setelah Bapak atau Ibu masuk ke dalam web Izob, Bapak atau Ibu diminta untuk login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password yang sudah terdaftar. Jika belum, silakan mengklik button buat akun baru. Setelah itu, akan muncul register yang berisikan nama organisasi atau yayasan, email, nomor telepon, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Lalu, jangan lupa mencentang kotak persetujuan. Setelah itu, silakan klik button buat akun. Lalu, Bapak atau Ibu akan masuk ke dalam Izob user yayasan. Di dalam halaman ini terdapat sidebar yang berisi dashboard, formulir data umum, berkas persyaratan, foto lembaga, kirim permohonan izin, dan monitoring permohonan. Pada menu dashboard, Bapak atau Ibu dapat melihat dan mengecek sudah sampai mana progres data tersebut. Setelah itu, pada menu formulir data umum ini digunakan oleh yayasan atau lembaga untuk mengisikan form pengajuan yang sudah diset oleh admin yang nantinya akan dikirim untuk diverifikasi. Di dalam menu ini juga terdapat beberapa submenu, yaitu identitas penyelenggara, pengurus penyelenggara, data satuan pendidikan, data tenaga kependidikan, data pendidik atau guru, sarana dan prasarana. Di dalam submenu identitas penyelenggara, Bapak atau Ibu diharuskan mengecek dan melengkapi data berupa organisasi atau yayasan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor telepon, email, nama notaris pembuat akta, nomor akta, tanggal pengesahan notaris, nomor SK Menkumham, tanggal penerbitan SK Menkumham, nomor rekening bank, nama bank dari rekening organisasi atau yayasan, atas nama rekening, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, alamat, kode pos, dan website. Setelah data terisi, klik button simpan. Setelah itu, pada submenu pengurus penyelenggara, Bapak atau Ibu dapat menambahkan data pengurus penyelenggara dengan cara klik button tambah data. Lalu, Bapak atau Ibu diharuskan melengkapi data berupa NIK, nama, jabatan, nomor telepon, alamat, dan upload foto KTP dengan cara klik choose file. Setelah di-upload, Bapak atau Ibu dapat mengklik button simpan. Jika sudah ditambahkan, otomatis sudah terdapat di tabel. Silakan Anda untuk mengecek ulang data dengan mengklik button edit. Jika Bapak atau Ibu sudah mengecek dan mengubah data, Bapak atau Ibu dapat mengklik button simpan. Dan jika Bapak atau Ibu ingin menghapus data, Bapak atau Ibu dapat mengklik button delete dan klik OK. Maka data tersebut akan terhapus. Di dalam submenu data satuan pendidikan, Bapak atau Ibu diharuskan melengkapi data dengan cara mengisi form identitas calon lembaga dan lokasi lembaga. Pada form identitas calon lembaga, Bapak atau Ibu diharuskan mengisi berupa jenjang pendidikan, nama calon lembaga tanpa jenjang, nomor telepon, email, website, penyelenggara madrasah, organisasi, di bawah naungan pesantren atau tidak, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, alamat, dan kode pos. Setelah diisi semua, Bapak atau Ibu dapat mengklik button simpan. Pada form lokasi lembaga, Bapak atau Ibu diharuskan mengisi berupa longitude dan latitude dan mengisi pertanyaan di bawah dengan cara memilih satu jawaban untuk satu pertanyaan, seperti kondisi geografi, potensi wilayah, jenis wilayah, berapa jarak madrasah ke ibu kota provinsi, berapa jarak madrasah ke kantor kabupaten atau kota, berapa jarak madrasah ke kantor kecamatan, berapa jarak madrasah ke kanwil Kemenak provinsi, berapa jarak madrasah ke kantor Kemenak kabupaten atau kota, berapa jarak madrasah ke madrasah setingkat terdekat, berapa jarak madrasah ke sekolah setingkat terdekat,
Setelah sudah semua, Bapak atau Ibu dapat mengklik button simpan. Di dalam submenu data tenaga kependidikan, Bapak atau Ibu dapat menambahkan data tenaga kependidikan dengan cara klik button tambah data. Lalu, Bapak atau Ibu melengkapi data berupa nama, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan terakhir, jabatan, alamat, dan upload foto KTP dengan cara klik choose file. Setelah semua diupload, Bapak atau Ibu dapat mengklik button save. Jika sudah ditambahkan, otomatis sudah terdapat di tabel. Silakan Anda untuk mengecek ulang data dengan mengklik button edit. Jika Bapak atau Ibu sudah mengecek dan mengubah data yang salah, Bapak atau Ibu dapat mengklik button simpan. Jika Bapak atau Ibu ingin menghapus data, Bapak atau Ibu dapat mengklik button delete dan klik OK. Maka data tersebut akan terhapus. Di dalam submenu data pendidik atau guru, Bapak atau Ibu dapat menambahkan data pendidik atau guru dengan cara klik button tambah data. Lalu, Bapak atau Ibu diharuskan melengkapi data berupa nama, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan terakhir, mata pelajaran, dan upload foto ijazah dengan cara klik choose file. Setelah semua diupload, Bapak atau Ibu dapat mengklik button simpan. Jika sudah ditambahkan, otomatis sudah terdapat di tabel. Silakan Anda untuk mengecek ulang data dengan mengklik button edit. Jika Bapak atau Ibu sudah mengecek dan mengubah data yang salah, Bapak atau Ibu dapat mengklik button simpan. Jika Bapak atau Ibu ingin menghapus data, Bapak atau Ibu dapat mengklik button delete dan klik OK. Maka data tersebut akan terhapus. Di dalam submenu sarana dan prasarana, Bapak atau Ibu diharuskan melengkapi data dengan cara mengisi form wastana, gedung atau ruangan, media pembelajaran, dan penunjang administrasi. Di dalam form wastana, Bapak atau Ibu diharuskan melengkapi dua tabel yang berupa luas tanah berupa pengadaan dan luas tanah berdasarkan kegunaan lahan. Di dalam tabel luas tanah menurut sumber pengadaan, Bapak atau Ibu diharuskan melengkapi data berupa berapa luas dari tanah pemerintah yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat, luas tanah mandiri atau beli sendiri yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat, luas tanah wakaf atau sumbangan atau hibah yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat, dan luas tanah pinjam atau sewa yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. Dan pada tabel luas tanah berdasarkan kegunaan lahan, Bapak atau Ibu diharuskan melengkapi data berupa berapa luas dari tanah bangunan, lapangan olahraga, kebun, dipakai lainnya, dan belum digunakan. Setelah semua tabel terisi, Bapak atau Ibu dapat mengklik button simpan. Di dalam tabel jumlah bangunan atau gedung ruangan, Bapak atau Ibu diharuskan mengisi jumlah dari ruang kelas, ruang kepala madrasah, ruang guru, ruang tata usaha, lab IPA, lab komputer, lab bahasa, perpustakaan, ruang keterampilan, ruang kesenian, ruang BK, ruang KS, koperasi, aula, mushola atau masjid, rumah dinas, kantin, WC guru, dan WC murid. Dan pada tabel sarana ruang kelas, Bapak atau Ibu diharuskan mengisi jumlah dari meja siswa, kursi siswa, papan tulis, meja pengajar, kursi pengajar, lemari pengajar, tempat sampah, bahan ajar pegangan guru, buku pengayaan dan referensi. Setelah semua tabel terisi, Bapak atau Ibu dapat mengklik button simpan. Di dalam form media pembelajaran, Bapak atau Ibu diharuskan mengisi tabel alat laboratorium multimedia berupa jumlah balok bangunan, mainan konstruksi, permainan palu, menara gelang, kotak menara, alat pertukangan, permainan puzzle, papan seluncur, papan jungkitan, ayunan, dan papan titian. Setelah tabel terisi, Bapak atau Ibu dapat mengklik button simpan. Di dalam form penunjang administrasi, Bapak atau Ibu diharuskan mengisi tabel peralatan penunjang administrasi berupa jumlah mesin ketik, komputer, pengeras suara, mesin stensil, fotokopi, faksimili,
kursi, meja, dan printer. Setelah tabel terisi, Bapak atau Ibu dapat mengklik button simpan. Di dalam submenu studi kelayakan, Bapak atau Ibu diharuskan mengisi form yang berupa latar belakang dan tujuan pendirian, bentuk dan arti nama satuan pendidikan, gambaran tata ruang lokasi satuan pendidikan, gambaran kondisi geografis lokasi madrasah, keberadaan madrasah dalam perspektif ekologis, dan prospek pendaftar. Setelah Bapak atau Ibu mengisi form, Bapak atau Ibu dapat mengklik button simpan. Setelah itu, pada menu berkas persyaratan, Bapak atau Ibu diharuskan mengupload file persyaratan yang berupa SK Menkumham, struktur organisasi, AD atau ART, struktur manajemen, kurikulum madrasah, RKM, dokumen sarpras, surat permohonan, form pernyataan, surat tanah, dan akta notaris dengan cara mengklik button choose file. Setelah itu, pada menu foto lembaga, Bapak atau Ibu diharuskan mengupload foto lembaga yang berupa logo, foto gedung, foto kelas, foto halaman, papan nama, dan denah madrasah dengan cara mengklik button choose file. Setelah itu, pada menu kirim permohonan izin, Bapak atau Ibu dapat melakukan cek kelengkapan persyaratan yang sudah di-upload. Pastikan statusnya lengkap. Jika persyaratan sudah lengkap, Anda dapat mengklik button kirim permohonan izin operasional. Dan terakhir, pada menu monitoring permohonan, Bapak atau Ibu dapat memonitoring proses perizinan Bapak atau Ibu. Sekian penjelasan tata cara mengakses aplikasi IZOP untuk user yayasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.